Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam pembahasan soal gabungan persamaan garis lurus. Ya, Nandaku Saleh dan Salihah, ini merupakan materi terakhir di bab persamaan garis lurus. Artinya pekan depan insya Allah kita akan ulangan harian. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Garis G sejajar dengan garis H. Persamaan garis H adalah, perhatikan di sini ada garis G dengan garis H. Garis G dengan garis H, di mana garis G berwarna biru dan garis H berwarna hijau. Kita lihat yang diketahuinya sekarang. Nah, diketahui garis G dan garis H saling sejajar. Kenapa saling sejajar? Karena ini sudah dijamin oleh soal. Artinya gradien garis G dan garis H itu sama. Kalau mereka sejajar, artinya garis G dan garis H itu sejajar. Kemudian gradien garis G dan garis H-nya itu sama maksudnya ya. Nah, kemudian garis H melalui titik 0,6. Nah, ini ya. Jadi si garis H-nya itu dia melalui titik 0,6. Kenapa 0,6? Karena di sini dia adanya di sumbu Y, berarti X-nya 0 ya. Jadi titiknya yang ini tuh 0,-6. Nah, gitu. Kemudian garis G melalui titik negatif 5,0 yang ini, dan titik yang satunya lagi 0,3. Artinya gradien G itu Y2 kurang Y1, Y2 nya 3, Y1 nya 0, 3 kurangi 0, kemudian X2 kurangi X1, 0 dikurangi negatif 5, berarti 0 ditambah 5 sama dengan 5. Nah, jadi hasilnya gradien G itu 3/5. Karena garis G dan garis H sejajar, otomatis gradien mereka sama, artinya MH juga atau gradien garis H adalah 3/5. Oke, ditanyakan persamaan garis H. Jadi yang ditanyakan sama soal itu persamaan garis ini ya, persamaan segaris ini itu berapa. Oke, kita lihat gimana cara mengerjakannya. Cara mengerjakannya yang pertama, gunakan rumus karena kita tahu H-nya tadi MH-nya 3/5, kemudian dia melalui titiknya 0,-6. Kita gunakan rumus Y kurangi Y1 sama dengan M-nya gunakan M mana? MH, karena yang ditanyakannya persamaan garis H. Yang ditanyakannya persamaan garis H berarti gradiennya juga gradien H yang dipakai. X kurangi X1. Y dikurangi Y1 nya berapa? Negatif 6. Ini X1, ini Y1. Sama dengan MH nya 3/5. X dikurangi X1, X1 nya 0. Jadi yang ini Y tambah 6 sama dengan 3/5 X. Kenapa X? Semua angka dikurangi 0 itu dirinya sendiri ya. Oke, jadi biar tidak pecahan 5-nya ke depan seperti ini. Kemudian 3-nya tetap jadi 3X. Oke, jadi bulan sabit 5 ke Y, 5 ke 6. 5Y ditambah 30 sama dengan 3X. Oke ya, jadi hasilnya 3X. Oke, 30 sama dengan 3X dikurangi 5Y, atau boleh ditukar 3X kurangi 5Y sama dengan 30. Sudah seperti itu ya. Nah, ini lebih jelasnya ya. Nah, oke. Jadi hasilnya itu 3X dikurangi 5Y sama dengan 30 yang ini ya. Gitu hasilnya. Oke, jadi bisa dipahami ya, ada dua garis saling sejajar, kemudian diketahui garis G-nya melalui titik ini dan titik ini, kemudian ditanyakan persamaan garis si H. Nah, untuk mencari persamaan garis itu minimal kita tahu satu titik yang dilalui dan gradiennya. Dari mana kita mengetahui gradien si H? Dari gradien G. Kenapa kita bisa tahu gradien H dari gradien G? Karena si dua garis ini sejajar. Kalau sejajar, gradien H dengan gradien G itu pasti sama, begitu ya.
ya. Jadi untuk mencari persamaan garis H, kita cari dulu gradien H. Mencari gradien H dari mana? Dari gradien si G gitu. Kita lihat contoh yang lainnya. Persamaan garis yang melalui titik 4, negatif 1 dan sejajar dengan garis 2x dikurangi 10y sama dengan 3 adalah titik-titik. Nah, sebetulnya tanpa grafik pun kalian bisa mengerjakan ini. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung, Ustadzah kasih ilustrasi saja ya untuk garisnya. Oke, pertama ada sebuah garis yang melalui titik 4, negatif 1. 4, negatif 1 ini 4 ya, negatif 1. Nah, begitu garisnya dan sejajar dengan garis 2x dikurangi 10y sama dengan 3. Nah, ini adalah garis dengan persamaan 2x dikurangi 10y sama dengan 3. Nah, ditanyakan itu siapa? Apa yang ditanyakan? Persamaan garis yang melalui titik 4,1 ya. Kita lihat yang diketahuinya dulu. Oke. Nah, kita lihat ya, si garis yang melalui titik 4, negatif 1 Ustadzah misalkan dengan garis hijau, kemudian garis dengan persamaan ini Ustadzah misalkan dengan garis yang biru ya. Nah, disingkat jadi H dan B. Nah, karena mereka sejajar artinya gradien garis hijau dan garis biru itu sama, MH sama dengan MB. Gradien garis hijau dan gradien garis yang biru itu sama karena mereka sejajar. Oke, kemudian garis hijau melalui titik 4, negatif 1, kemudian garis biru memiliki persamaan yang ini 2x dikurangi 10y sama dengan 3. Nah, artinya kita bisa mencari gradien dari si garis ini. Dicari dulu gradiennya. Gimana mencari gradien? Mencari gradien dari persamaan garis dengan bentuk seperti ini. Rumusnya negatif A per B. A-nya itu adalah koefisien dari X, B-nya adalah koefisien dari Y. MB sama dengan negatif A per B. Negatifnya dari rumus, A-nya itu 2, tulis 2 di sini. Kemudian B-nya negatif 10, tulislah negatif 10 di sini. Negatif kali negatif sama negatif positif ya, 2 per 10 disederhanakan jadi 1 per 5. Karena MB 1 per 5, otomatis MH-nya pun 1 per 5. Kenapa? Karena garis ini dan garis ini sekali lagi dia sejajar. Kalau sejajar, gradiennya sama ya. Kita sudah dapatkan si MH-nya itu 1 per 5. Nah, kalau sudah dapat MH 1 per 5, kemudian titik yang dilalui oleh si MH-nya itu 4, negatif 1, kita sudah bisa menentukan persamaan garis si H. Bagaimana rumusnya? Rumusnya seperti yang tadi. Ini titiknya dulu, titiknya 4, negatif 1 ya. Jadi rumusnya Y kurangi Y1 sama dengan M. M-nya pakai M siapa? MH dong. X dikurangi X1 karena si garis hijau yang dicari. Y dikurangi Y1-nya berapa? Negatif 1. Kemudian MH-nya berapa? 1 per 5. X dikurangi X1-nya 4. Ini jadi Y tambah 1, 1 per 5, X kurangi 4. Oke. Nah, karena ini pecahan, biar dia tidak pecahan untuk memudahkan perhitungan, 5-nya diapain? Pindah ke depan ya. Ustadzah tuliskan dulu X kurangi 4-nya. 1 tetap di sini, 5 ke depan. Nah, begitu ya. Setelah itu baru kali bulan sabit. 5 kali Y, 5Y, 5 kali 1, 5. 1 kali X, 1X atau X. 1 kali negatif 4 ya negatif 4 gitu. Terus gimana? Terus 5-nya tetap di sini, 5 yang ini ya. Si X-nya tetap di sini, X yang ini. Terus negatif 4-nya kesiniin. Jadi tambah 4, yang sini jadi kurangi 5Y. Ini 9 sama dengan X dikurangi 5Y. Penulisannya tinggal dibalik. X kurangi 5Y sama dengan 9 gitu ya. Jadi didapatkanlah persamaannya X kurangi 5Y sama dengan 9. Oke, lebih jelasnya kita lihat. Iya, nah seperti itu ya. Nah, didapatkanlah persamaan garisnya X kurangi 5Y sama dengan 9 gitu. Mudah kan? Insya Allah mudah. Jadi yang ditanyakan itu adalah persamaan garis yang melalui titik 4, negatif 1. Nah, si garis ini tuh kita misalkan dengan garis hijau, kemudian garis yang satunya lagi yang memiliki persamaan ini dia ada di garis biru ya.
Oke, next kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal yang berikutnya adalah soal dengan garis yang bagaimana? Nah, di sini dengan garis yang saling tegak lurus. Oke, bagaimana kalau misalkan si kedua garisnya saling tegak lurus? Persamaan garis B seperti tampak pada gambar di bawah adalah titik-titik. Oke, ya berarti yang ditanyakan adalah persamaan garis si B. Kita lihat dulu apa yang diketahui oleh soal. Oke. Diketahui garis A tegak lurus dengan garis B, seperti yang tadi sudah kita lihat. Artinya gradien garis A berkebalikan dengan gradien garis B. Karena mereka si garisnya saling tegak lurus, berarti gradiennya saling berkebalikan. Garis A melalui titik negatif 1,0 yang ini, kemudian 0,2 yang ini. Nah, artinya si gradiennya 2 kurangi 0 per 0 kurangi negatif 1. Didapatkan gradiennya 2 per 1. Karena kita sudah mendapatkan gradien dari garis A, otomatis kita sudah bisa menentukan gradien dari garis B. Gradien garis B itu berapa? Kebalikan dari garis A. Garis A 2 per 1 positif, berarti garis B pasti negatif. Kemudian ini 2 per 1, ini jadi 1 per 2. Itu ya, berkebalikan. Positif jadi negatif, kemudian ini jadi 1 per 2. Nah, kemudian garis B juga melalui titik negatif 1,0. Gradiennya sudah didapatkan, garis titik yang dilalui oleh garis juga sudah ada. Kita sudah bisa menentukan persamaan garis B berarti. Gimana caranya? Sama dengan yang tadi rumusnya, Y kurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1. Y dikurangi Y1, Y1 nya berapa? 0 ya, sama dengan M nya negatif 1 per 2. X dikurangi X1 nya negatif 1. Negatif 1, oke. Jadi Y kurangi 0, Y sama dengan negatif 1 per 2 nya kita simpan dulu, kita tuliskan ini jadi X tambah 1 ya, karena negatif sama negatif. Kemudian yang ini 2 nya pindah ke depan, negatif 1 nya tetap di sini. 2 kali Y 2Y, negatif 1 kali X, negatif 1X, negatif 1 kali 1 ya negatif 1. Nah, berarti bisa dipindahin si X-nya ke sini. 2Y ditambah 1X sama dengan negatif 1. Oh, ini yang dilihat dulu ya. Kalau ada option jawabannya disesuaikan sih bentuk persamaannya itu dengan option jawaban. Nah, didapatkan 2Y sama dengan negatif 1X dikurangi 1. Karena di sini bentuknya 2Y gitu. 2Y sama dengan negatif 1X itu artinya negatif X dikurangi 1. Ada yang sesuai? Ada. Mana jawabannya? Yang B ya. 2Y sama dengan negatif X dikurangi 1. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat saja yang ini. Nah ya, jadi didapatkan 2Y sama dengan negatif 1X dikurangi 1 atau 2Y sama dengan negatif X dikurangi 1. Jadi jawabannya adalah yang B gitu. Oke, next. Soal berikutnya, persamaan garis lurus melalui titik negatif 3, negatif 3 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan negatif 6X tambah 2. Ini tuh ada dua garis ya. Pertama garisnya itu melalui titik negatif 3, negatif 3. Garis yang satunya lagi memiliki persamaan Y sama dengan negatif 6X ditambah 2 gitu. Kita lihat saja ilustrasinya ya. Nah, yang pertama ada garis yang melalui titik negatif 3, negatif 3. Seperti ini kira-kira garisnya. Kemudian garis yang satunya lagi dengan persamaan negatif 6X tambah 2. Y sama dengan negatif 6X tambah 2. Kita lihat yang diketahuinya. Garis kuning. Nah ini ya. Tegak lurus dengan garis yang biru. Artinya gradien K dengan gradien yang si B. Dia saling berkebalikan. Garis K melalui titik negatif 3, negatif 3. Nah, kita sudah bisa menentukan si gradien si B-nya. Gradien yang mana? Yang ini ya. MB sama dengan yang garis biru. Yang MB berapa? MB berarti tinggal lihat karena sudah Y sama dengan negatif 6. Nah, berarti gradien si K-nya berapa? Nah, ini kan awalnya negatif 6 per 1 ya. Asalnya negatif jadi positif. Nah, terus dibalikan 1 per 6. Kita sudah dapat MK-nya, si MK
dia positif 1/6, kemudian titik yang dilaluinya juga negatif 3, negatif 3. Sudah bisa dicari gradiennya. Gimana cara mencari gradiennya? Y kurangi Y1 sama rumusnya ya, MK, M si kuning, X dikurangi X1. Oke. Y dikurangi Y1 nya berapa? Ini kan negatif 3, negatif 3 ya, berarti Y nya negatif 3. MK nya berapa? 1/6. X dikurangi X1 nya juga negatif 3. Oke. Jadi ini Y ditambah 3 sama dengan ini X tambah 3. X tambah 3. Nah, 1 tetap di sini, 6 ke depan. Bulan sabit perkalian 6Y ditambah 18 sama dengan 1 kali X. 1X atau X, 1 kali 3 ya 3. Nah, gimana terusnya? Sama dengan 18 tetap di sini, X tetap di sini. 6Y pindah ke sini, 3-nya pindah ke sini. 18 kurangi 3, 15 sama dengan X dikurangi 6Y. Atau bisa kita tulis ulang. Jadi X dikurangi 6Y sama dengan 15. Nah, jadi mana jawabannya? Yang X dikurangi 6Y ini harusnya negatif ya. Nah, ini harusnya negatif. Nah, jadi jawabannya itu C ya. X dikurangi 6Y sama dengan 15. Oke, kita lihat langsung saja di sini ya. Nah, jadi yang ini harusnya di negatif. Nah, jadi jawabannya yang C. X dikurangi 6Y sama dengan 15. Begitu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Hanya itu saja sih untuk soal gabungannya, insya Allah tidak sulit ya. Kalau ada yang masih belum paham, silakan bisa japri Ustadzah via WhatsApp. Semoga dimudahkan belajarnya, dan nanti ulangannya juga Allah mudahkan, Allah berikan nilai terbaik ya. Semoga tetap semangat. Ustadzah berharap kalian bisa tetap bahagia belajarnya. Kalau ada kesulitan dalam belajar matematika, tolong bisa dikomunikasikan langsung kepada Ustadzah ya. Terima kasih atas kesungguhannya selama ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.